Hai, jumpa lagi di channel Lani Wati Rusdi. Di channel ini aku berbagi tips seputar karir dan gaya hidup. Di video kali ini aku akan membahas tentang kualitas apa saja yang harus kita miliki agar tidak sering resign di kantor. Semua orang tentu ingin memiliki karir yang mantap dan cemerlang, memiliki pekerjaan yang bagus dan bisa dibanggakan, di mana kita bisa bekerja, menimba ilmu dan memperkaya pengalaman. Tapi ternyata untuk mencapai itu semua, tidak serta-merta jalan kita itu mulus dan lancar. Kita pasti akan mengalami banyak hal, baik itu kendala, rintangan, maupun gangguan di dalam perjalanan kita. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari dan praktekkan. Karena kebanyakan hal-hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah maupun di saat kita kuliah. Tapi hal-hal seperti ini nyata dan akan sering kita hadapi saat kita berada di dunia kerja. Nah, di video kali ini aku tidak akan sharing tentang hal-hal teknis yang harus kita kuasai, melainkan yang aku share di sini adalah lebih menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan perilaku di tempat kerja. Seringkali kita ini sebenarnya tidak perlu harus keluar atau resign dari pekerjaan kita. Kita bisa bertahan dan bekerja lebih lama. Tapi, kenapa kita sampai harus resign? Kita bahkan sampai resign berkali-kali. Kita loncat-loncatan keluar dari satu perusahaan untuk masuk lagi ke perusahaan yang lain, dan akhirnya kita resign lagi. Demikian seterusnya, sampai kita dijuluki orang sebagai si kutu loncat. Kita sebenarnya nggak mau seperti ini, tapi kita terpaksa melakukannya karena kita tidak bisa bertahan lagi bekerja di tempat itu. Kita sadar bahwa mencari pekerjaan yang baru itu sangatlah sulit. Kita sebenarnya ingin mencoba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa. Karena kita merasa nggak betah lagi bekerja di tempat itu. Kita merasa sebagian orang di kantor nggak bisa menerima diri kita. Mereka nggak bersahabat. Mereka memusuhi kita. Mereka tidak mau berteman dengan kita. Kita dijauhi dan diabaikan. Nggak dihargai dan nggak dilibatkan. Mereka menyimpan informasi dan menutupinya dari kita. Sehingga kita merasa nggak betah lagi bekerja. Akhirnya kita nggak bisa bertahan lagi dan memutuskan untuk keluar. Kita memang berhasil mendapatkan pekerjaan yang baru, tapi hal-hal seperti ini terulang kembali atau terjadi kembali, sampai akhirnya kita terpaksa harus berhenti lagi dan keluar dari pekerjaan kita. Kita menjadi bingung dan galau. Kenapa ya hal seperti ini terjadi terus berulang-ulang? Apa sebenarnya kesalahan kita? Kenapa kita harus resign lagi? Kita nggak mau seperti ini, tapi apa yang harus kita lakukan? Pernah nggak kamu mengalami hal seperti ini? Nah, teman-teman, jika kamu mengalami hal seperti ini, aku mengajak kamu untuk introspeksi dengan hati yang tenang. Coba kita renungkan kembali. Bisakah semua ini terjadi karena kesalahan diri kita sendiri yang terjadi tanpa kita sadari? Sebenarnya, untuk bisa menjadi pribadi yang welcome di kantor itu nggak terlalu sulit. Kita cukup memperbekali diri kita dengan kualitas-kualitas seperti ini. Kualitas-kualitas ini bisa dipelajari dan dilatih. Latihlah dan praktekkan di kantor, maka kamu tidak akan perlu resign lagi. Kualitas-kualitas seperti apa itu? Nah, teman-teman, tonton saja video ini sampai selesai supaya kamu mengerti dan tidak gagal paham. Yang pertama, mau bekerja sama. Semua orang bisa bekerja sama, tapi nggak semua orang mau bekerja sama. Ciri orang yang nggak mau bekerja sama adalah orang yang cuma mau kemauannya dituruti, tapi ia tidak mau menuruti kemauan orang. Pendapatku lah yang paling benar, pendapat orang lain selalu salah. Caraku adalah yang paling tepat. Aku tidak mau mengikuti cara lain. Itu adalah ciri dari orang yang nggak mau bekerja sama. Kalau dimintai melakukan sesuatu, ada aja ngelesnya. Saya banyak kerjaan lah, nggak punya waktu lah, saya lagi ada tugas lain yang nggak bisa diganggu gugat lah, dan sebagainya. Tapi kalau mau memintai orang melakukan sesuatu, maunya harus cepat dilakukan.
Coba kita renungkan, apakah kita termasuk orang yang seperti ini di kantor? Kalau iya, maka sudah waktunya kita harus berubah karena gak ada orang yang suka dengan orang yang seperti ini. Yang kedua, mau diganggu. Kalau ada rekan yang bertanya atau memintai tolong di saat kita lagi sibuk-sibuknya, apakah kita mau diganggu? Banyak orang yang enggak mau diganggu sedikit pun, baik selagi senggang ataupun selagi sibuk. Padahal kalau kita bisa bersikap lebih peduli, rekan-rekan kerja kita akan lebih respect sama kita. Yang ketiga, penurut. Kalau kita menjadi atasan seseorang, tapi anak buah kita nggak mau menuruti kita, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan merasa nggak nyaman, bukan? Misalnya, kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu, kita selalu menolak atau komplain. Atau atasan kita omong apa, kitanya selalu aja membantah atau ngeyel. Atasan mana yang akan menyukai kita kalau begini? Nah, yang keempat, tidak perhitungan. Kalau kita bekerja selalu perhitungan, selalu membanding-bandingkan jumlah pekerjaan apakah seimbang atau tidak dengan imbalan gaji yang kita peroleh, maka orang-orang juga akan perhitungan dengan kita. Enggak ada seorang bos pun yang akan menyukai pegawai yang selalu bersikap perhitungan di dalam bekerja. Apalagi di zaman sekarang. Biasanya, bos di awal nggak rela mengeluarkan gaji dengan proporsi gaji dan pekerjaan 1:1. Di saat kita masih seorang pegawai baru, berikanlah dan berkorbanlah dulu melebihi apa yang kita peroleh. Maka ketika waktunya tiba, penyesuaian pun akan dilakukan dengan sendirinya. Percayalah ini. Yang kelima, tidak mengeluh. Dikasih pekerjaan banyak sedikit, langsung komplain. Seolah-olah pekerjaan kita adalah yang paling banyak di kantor. Selalu mengeluh, gajinya kecil lah, gajinya nggak sesuai lah, mengerjakan pekerjaan banyak orang lah, dan sebagainya. Yang keenam, tanggap dan helpful. Tanggap dan helpful di saat diperlukan akan membuat diri kita disukai di tempat kerja. Kualitas seperti ini sangat penting kita miliki. Untuk bisa selalu helpful, orang tidak perlu harus pintar dan ahli. Yang ketujuh, tidak egois dan mau enaknya sendiri. Yang penting kita enak, kita untung. Orang lain susah kita nggak peduli. Itu bukan urusan kita. Nah, kalau kita orang yang seperti ini, maka yakin deh, di kantor orang-orang akan menjauhi kita. Yang kedelapan, bisa membuat orang merasa nyaman dan tidak terancam. Kalau keberadaan kita membuat orang lain selalu merasa nggak nyaman atau bahkan terancam, itu mungkin karena kita punya sifat ingin bersaing yang besar. Kita ingin terlihat lebih pintar dan lebih hebat di mata orang. Jadi kita menunjukkannya secara terang-terangan. Kita sebenarnya nggak perlu seperti ini, karena hal ini bisa menambah musuh. Terlalu banyak musuh di tempat kerja itu nggak baik, karena hanya akan memperbanyak konflik dan masalah. Adalah lebih baik jika kita bersikap low profile dan diam, nggak banyak bicara dan lebih banyak bekerja. Nggak banyak bicara akan terhindarkan dari masalah. Nggak banyak masalah membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Bekerja dengan hati yang tenang, hasil kerja pun akan semakin bagus dan produktivitas pun akan semakin meningkat. Yang kesembilan, bisa menyesuaikan diri. Kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri di dalam setiap situasi dan kondisi dimanapun kita berada adalah sebuah hal yang sangat penting bagi seorang karyawan di kantor. Karena dunia terus-menerus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, yang enggak bisa menyesuaikan diri dengan sendirinya akan tersudut, terpinggirkan, bahkan tersingkir dari arena. Yang ke-10, bekerja itu berjuang, bukan mencari yang enak saja. Kalau kerjaannya enak, kita bertahan. Kalau pekerjaannya nggak enak, kita keluar. Nah, filosofi kerja seperti ini seringkali dianut
oleh generasi Z atau generasi zaman sekarang. Nggak heran kalau generasi seperti ini nggak pernah betah lama bekerja di sebuah tempat. Keahlian minim, kemampuan rendah, tapi kalau bekerja selalu maunya mencari yang enak saja. Kita jangan seperti ini. Bekerja adalah sebuah bentuk perjuangan. Di dalam bekerja, semua unsur-unsur ini terlibat di dalamnya. Ada tenaga, ada waktu, pikiran, usaha, pengorbanan, pembelajaran, pelatihan, ujian, tantangan, dan mengatasi masalah. Kita harus bisa melewatinya dengan baik. Jika kita bisa melewatinya, berarti kita sudah meningkat ke tahapan berikutnya yang akan semakin membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Hal ini baik untuk perkembangan karir kita ke depannya, karena tidak ada gunanya juga jika otak kita pintar dan kita memiliki skill yang tinggi, tapi kita selalu nggak betah bekerja dimanapun, selalu keluar masuk perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan karir kita sendiri. Kesepuluh kualitas ini bisa dilatih dan tidak sulit untuk dipelajari, tapi bagi orang yang egonya tinggi mungkin akan terasa lebih sulit. Jadi kita perlu membuang lebih dahulu ego kita yang tinggi itu dan belajar untuk menjadi rendah hati. Coba pikir, jika pekerjaan, posisi, dan kesejahteraan di dalam perusahaan sudah bagus, buat apa lagi kita harus resign? Kita cukup mengubah diri, bekali diri kita dengan 10 kualitas ini, maka kita tidak perlu menjadi si kutu loncat kaki. Demikianlah pembahasan materi ini sampai di sini. Semoga teman-teman bisa menarik manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.